Pemirsa telah hadir di studio Jopos TV Gloria Elsa Hutasoid perias jenazah yang akan berbagi cerita dan pengalaman tentang perias jenazah begitu ya. Selamat pagi Mbak Elsa, telah hadir bersama kami di studio Jopos TV. Selamat Bisa pagi. diceritakan awal mulanya ketika seorang Elsa memutuskan untuk menjadi perias jenazah itu seperti apa sih? Sebenarnya awalnya dari mulai remaja saya membantu mamah kan. Karena mamaku perawat juga, dia membantu juga membandikan jenazah. Saat itu saya memang ikut sama mamah lah ya, ikut-ikutan. Cuman beberapa kali aku ikut dalam ke acara kedukaan tante-tanteku, orang yang kurang mampu lah bahasanya gitu ya. Lalu saya membantulah untuk memake-upin mereka, awalnya sih itu sebenarnya. Akhirnya saya beranjak setelah menikah gitu loh. Setelah menikah saya mengalami pergumulan hidup lah ya. Karena suami saya juga sakit dan saya mulai banyak terjun di dalam keacaraan kedukaan juga di gereja. Saat itu saya memutuskan untuk memberikan pelayanan gratis untuk memake-upkan jenazah, awalnya sih itu. Baik. Ketika memutuskan untuk serius di profesi perias jenazah, ada penolakan nggak dari diri sendiri untuk apakah sanggup seorang Elsa ini berprofesi sebagai perias jenazah? Ada nggak kala seperti itu? Nggak ada sih. Aku malah melakukannya dengan senang hati, kayak merasa ini panggilan hidup saya gitu loh. Gitu. Baik, ada yang mempertanyakan apakah seorang Elsa mampu menjadi seorang perias jenazah? Banyak, karena mungkin penampilan gua ini kan agak rock and roll ya. Jadi agak kurang terpercaya begitu, apakah memang benar bisa merias seorang jenazah? Iya, gitu ya? banyak sih gini, yang banyak pertanyaan lah gitu. Apakah benar saya benar-benar bisa make upin gitu loh kan? Tapi ya dengan adanya beberapa kali saya melakukan make upin jenazah ini, dan kebetulan mereka memuji hasil kerja saya, dan mulai saat itu sih mereka jadi dari mulut ke mulut ya ngasih tahu gitu loh. Lu kalau misalnya ada yang meninggal saudara lu, nih gue punya telepon nih gitu. Ini gratis, orangnya asik lah gitu loh, enak gitu. Dari situ sih awal mulanya gitu. Baik, ketika tadi Elsa menyebutkan mulai bergelut, mulai coba-coba make upin jenazah itu mulai remaja. Iya. Butuh berapa tahun untuk memastikan bahwa oke, saya akan bergelut serius di bidang perias jenazah? Oke, mulai seriusnya sih sebenarnya tahun 2017 ya. 2017 saya mau mulaikan, oke nih gue kayaknya udah mantep nih dengan pilihan gue, dan kayaknya gue harus melakukan ini gitu. Karena gue percaya sih kalau misalnya, kalaupun gitu loh, saya tidak dibayar ya di sini gitu loh, pasti ada cara Tuhan deh untuk memberi saya berkat gitu loh. Baik, memang karena awalnya untuk melakukan ini hanya untuk membantu sesama begitu Iya, ya? membantu gitu. Kemudian apa tanggapan keluarga ketika seorang Elsa sudah memberitahukan semua bahwa ini profesi yang akan saya jalani? Kebetulan pada saat saya mau memulai ini ya, sebenarnya aku tanya sih sama suami gitu, Pih, nih kayaknya gue udah mulai asik nih di dunia ini nih, gimana nih? Nggak apa-apa, katanya gitu. Gue support lo sih gitu kan. Terus karena memang kan mamaku juga profesinya ya namanya perawat ya, menolong orang, dan mereka keluarga besar aku sendiri sih sangat support sekali gitu loh. Cuma memang dari awal kalau memang sudah punya niat untuk membantu, ya jangan pernah berharap kamu diberi apapun gitu loh. Baik, kalau tadi Anda menyebutkan gratis begitu ya. Make up itu kan butuh, ya itu namanya bedak, terus alas bedak dan lain sebagainya yang mungkin kita tahu bahwa harganya tidak murah, butuh biaya yang cukup untuk membeli alat itu semua. Bagaimana caranya? Nah awalnya sih sebenarnya nih, aku pakai makeup aku yang sudah lama, yang bekas. Tapi pada saat tahun 2018 itu saya nulis salah satu status lah, nulis status di posting Facebook saya, tweet kalau misalnya ini sebenarnya status buat teman-teman saya yang dekat ya, maksudnya teman-teman lama saya yang memang mereka ya mampu untuk membeli makeup, tapi
daripada makeup lo dibuang, yang expired sini kasih ke gue deh gitu. Karena makanya aku menamakan ini kayak maraton kebaikan gitu. Jadi lo memberikan kepada gue memberikan lagi kepada orang lain, dan orang lain yang sudah gue bantu dia akan memberitahukan ke banyak orang bahwasanya ini ada aku loh gitu loh yang mau ngebantu kalian gitu. Baik, responnya seperti apa ketika seorang Elsa menulis pertama kali tweet di media sosial? Responnya biasa-biasa saja. Oke, kala itu biasa-biasa saja. Kala itu biasa-biasa aja, karena saya juga mencoba untuk menulis di akun Instagram saya ya kan, nge-tagin ya para selebgram gitu, karena mereka sering mengadakan kayak giveaway segala macem gitu loh. Maksud gue karena pada saat gue nge-tagin mereka itu, bisa nggak sih salah satu dari giveaway lo tuh kasih ke gue gitu loh secara gratis gitu, karena gue nggak akan pakai juga gitu loh. Baik, dan di situ dijelaskan bahwa ini akan digunakan untuk merias jenazah. Dan Oke, terus bagaimana? Ada tanggapan nggak? Nggak ada. Sama sekali tidak ada? Nggak ada. Jadi secara pribadi apakah memang seorang Elsa tidak kenal dengan para selebgram? Enggak sih, nggak kenal. Makanya mungkin karena nggak kenal, mungkin mereka kayak kurang yakin ya. Jadi akhirnya ya tweet itu, status aku itu ya waktu itu aku archive lagi gitu, karena buat aku oh ya sudahlah. Tapi dari yang di Facebook itu sebenarnya ada beberapa orang yang memberi aku, dan nggak terlalu banyak, tapi cukup membantu saya banget untuk bekerja. Kala itu yang memang saya sudah kehabisan banget alat makeup gitu loh. Lalu kemudian tanggapan yang luar biasa itu datang setelah berapa lama penantian? Setelah 1 tahun. 1 tahun. Awal Januari ini tiba-tiba satu pagi gue bangun, terus tiba-tiba kok ada yang telepon gue ya, banyak banget gitu. Terus ngelihat di WhatsApp gitu ya, kok banyak banget yang Mbak minta alamatnya dong, nih alamat apaan gitu kan. Begitu aku lihat mereka ngasih aku capture tweet aku yang sudah kemana-mana, ada yang di Twitter gitu loh. Pokoknya di semua media sosial tuh ada semuanya gitu. Dan aku sempat yang oke, ini keren nih gitu. Sempat yang oh iya, berarti emang Tuhan menjawab doa gua itu, tunggu belum ada saat, nanti ada saatnya, dan saatnya mungkin sekarang gitu. Baik, boleh kita tahu pengalaman seorang Elsa ketika merias jenazah, pengalaman yang paling mengesankan, entah itu paling bisa dikatakan paling miris, paling apa segala macam. Kalau pengalaman sih sebenarnya semuanya berkesan ya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika banyak sih ya sebenarnya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika saya memakeupkan seorang ibu yang dia berjuang, sangat berjuang untuk melahirkan, dan si ibu ini akhirnya meninggal, anaknya hidup gitu loh. Itu saya pun melihat itu sampai menangis gitu. Karena saya tahu banget bagaimana perjuangan seseorang ibu meregang nyawa ya untuk anaknya gitu loh. Dan pada saat itu sih sebenarnya kayak air mata keluar terus gitu. Saat itu saya harus membisikkan ibu untuk oke lah, lo udahlah gitu loh. Maksudnya anak lo di tempat yang benar gitu loh, di tempat yang sudah diselamatkan sama Tuhan, dan kalaupun harus dipanggil pasti ada maksud Tuhan untuk anak kamu untuk hidup gitu. Dan itu pun real terjadi ya? Iya. Mungkin itu orang tua yang memang sangat sayang kepada anaknya hingga dibawa mati begitu ya? Sampai kayak ya udahlah, sedih ya kalau diinget-ingetin ke situ gitu. Baik. Pernah ada komplain gak sih dari, mungkin kalau jadi jenazah tidak bisa komplain kan, ya, itu sudah tidak bernyawa. Tapi kalau dari keluarga, pernah komplain gak sih? Sebenarnya komplain sih enggak, tapi meminta satu permintaan yang menurut saya sih yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan relevan. Seperti apa? Gitu loh. Ya kayak misalnya dia minta sasaknya terlalu tinggi banget gitu loh, kayak mau ke pesta gitu ya kan. Itu udah enggak, kalau buat aku sih udah yang enggak. Ibaratnya kalau tradisi orang Batak martupol gitu ya, dengan makeup yang luar biasa itu. Iya, kayak begitu mintanya, yang contouringnya tajam kayak gitu loh semua. Tapi memang saya kasih tahu sama mereka bahwa ini tuh too much gitu loh, karena lo mau menghadap Tuhan kan gitu. Baik, sampai sejauh ini bisa dikatakan berapa panggilan per bulan atau dan lain sebagainya?
Panggilan sih nggak, saya udah 30, kurang lebih ya 30 jenazah yang saya make up dari tahun 2017. Nggak banyak sih sebenarnya, karena kan saya tidak bekerja di rumah duka. Oke, gitu loh. tidak bekerja sama ya, Tidak secara bekerja sama. mandiri ya. Nah, Jadi secara mandiri. sesuai permintaan yang kenal Elsa sebelumnya. Tapi begitu. memang kalau di gereja memang di rumah ibadah di tempat saya memang saya ditaruh di tempat kedukaan gitu. Jadi mereka tahu sih harus telepon saya gitu. Baik, terakhir Elsa mungkin harapan Anda atau mungkin juga masukan dari Anda ketika seseorang ingin berprofesi jauh di luar profesi kebanyakan, apalagi ini di bidang sosial begitu ya. Apa yang harus Elsa beri masukan kepada mereka? Sebenarnya kalau berbicara tentang makeup jenazah sendiri ya, saya tahu banget kalau makeup jenazah ini banyak orang yang sudah sepuh gitu loh. Saya pengen saya itu menjadi apa ya, pemicu untuk anak-anak muda untuk menjadi regenerasi nih yang sepuh-sepuh. Pertama harus yakin, yang kedua harus ikhlas gitu loh. Karena gimana ya, kalau gue sendiri ya seneng banget tolong orang gitu. Ya harus ikhlas lah gitu. Ada perlu apa ya, rasa keikhlasan yang tinggi begitu ya, Iya. kemudian rasa empati untuk yang menolong tinggi. sesama begitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Semoga ada Elsa-Elsa berikutnya yang memang terketuk hatinya untuk membantu sesama, apalagi yang memang dalam kondisi berduka begitu ya. Baik, terima kasih Elsa telah hadir bersama kami di studio Japas TV. Mas.